Halo Gen People, balik lagi sama kita berdua di Spikolog. Asik. Kali ini kita mau bahas soal bohong demi kebaikan. demi kebaikan. Ngapain Ci? Jadi bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong lagi aja. Lagi. Sini orang. Udah ketahuan lagi aja belum apa-apa. Bohong aja terus bohong. Gitu aja terus ketahuan. Bohong lagi. Gila kali, terus aja dibohongin. Mana lagi nih orang Ella bohong mulu bohong. Mana lu? Bohong mulu. Lu pikir bohong tiap hari kayak apaan? Kayak jam piket. Gila kali lu ya? Ya, apa sih orang nih? Gimana juga bohong. Sakit nih. Bohong aja terus bohong, gak jelas. Terus aja kayak gitu. Ulangin tiap hari. Jadi begitu, Ci. Jadi kamu bohong. Mas banget deh. Tahuan gua. Halo Gen People, balik lagi sama kita berdua di Spikolog. Kali ini kita mau bahas soal bohong Demi kebaikan. Tapi sebenarnya bohong demi kebaikan itu benar gak sih? Maksudnya lu juga pernah gak sih berbohong demi kebaikan? Kayak hampir rata-rata orang kayak pernah ngelakuin kayak gini gak sih? Enggak, gue salah? gak pernah. Oh bener? Gue gak pernah. Ngapain harus Aja. berbohong demi kebaikan? Bohong aja. Bohong karena segala sesuatu yang berbohong itu pasti menyakitkan. Tapi kadang bohong untuk kebaikan kan juga untuk melindungi agar si yang Bohongi. yang dibohong ini nggak sakit hati mungkin gitu ya kan? Oke, daripada kita so tau nih, menurut Kamus Cambridge, white lie atau berbohong demi kebaikan adalah kebohongan yang dilakukan seseorang sebagai bentuk kesopanan. White lie juga kerap dilakukan untuk mencegah orang lain marah terhadap suatu hal yang memang menyakitkan. Nah, bener kan gitu. apa yang gue bilang tadi, kayak gitu kan pasti ada kayak perasaan yang pengen melindungi orang. Di situ ada sebab-sebabnya juga nih orang ngakuin white lie. Yang pertama tuh kamu nggak ingin melukai perasaan orang lain. Atau nggak enakan mungkin ya. Konkret Sih. Yang kedua adalah tidak ingin melihat orang lain bersikap destruktif atau mengacau, menghancurkan, merusak satu momen karena kebenaran dibalik kebohongan tersebut. Misalnya kayak gue mau pergi ke Special Sambal nih, tapi nggak mau ngajakin temen gue gitu. Jadi gue bilangnya mau pergi aja gitu. Kayak gitu. Oke. Sebab-sebab orang melakukan white lie. Yang ketiga itu biasanya ikut-ikutan sih. Berbohong aja butuh support system ya. Iya, mungkin karena satu orang ini tahu nih si orang lain ini lagi bohong sama temennya yang lain gitu. Tapi untuk kebaikannya. Jadi karena dia tahu itu bohong untuk kebaikan temennya, jadi ikut-ikutan aja gitu, support gitu ya kan. Oke, gue punya contoh yang maksudnya relate banget nih sama hidup gue. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya gue mau pergi ke rumah, misalnya gue mau pergi pacaran nih, tapi gue pasti akan make nama temen gue untuk pergi, untuk pergi keluar Oke. gitu. Mi aku mau pergi sama si ini ya, gitu. Oh, temennya cewek, iya. Padahal gue pergi pacaran. Temen gue support gitu. Untuk kayak yang nanti gue pinjam nama lu ya, buat gue mau pergi nih yang pacar gue, gitu. Jadi lu tipe bohong orang tua juga ya? Gue berbohong demi kebaikan biar nyokap gue nggak murka, ya nggak sih? Pembelaan aja sebenarnya. Oke. Mau itu berbohong demi kebaikan ke, mau berbohong untuk menutupi masalah ke, intinya sih segala sesuatu kebohongan itu tidak pernah baik. Jadi lebih baik untuk dipikir-pikir dulu deh, tarik nafas dalam-dalam, dipikirin baik-baik. Sebenarnya lebih baik berbohong demi kebaikan atau ya udah jujur-jujuran aja biar nggak ada timbul masalah ke depannya. Bener nggak sih, Gang? Walaupun jujur menyakitkan ya, tapi menurut gue kejujuran itu patut untuk dijunjung tinggi. Nah, jadi daripada nih untuk menghindari namanya berbohong demi kebaikan, ternyata ada beberapa cara atau tips yang bisa dilakukan untuk menghindari hal ini. Yang pertama, Gang, Tahan beberapa saat, dalam arti kita harus mikirin matang-matang nih. Kenapa sih kita harus bohong? Apa sih untungnya kita bohong gitu? Sebenarnya bukankah lebih baik kita jujur aja ya, walaupun itu sakit. Nah, yang kedua itu ada
cari kalimat yang tidak nyelkit gitu, nggak bikin sakit gitu. Nggak bikin jelek gitu ya. Maksudnya mungkin kayak gue mau masakin buat lu nih, terus ternyata bisa masakan lu ya? nggak bisa sih kan, makanya gue contohin. Bohong dong lu berarti. Contoh. Ya udah, oke, Jadi lanjut. gue mau masakin buat lu, ternyata masakan gue terlalu asin, dan kritik lu bisa kan jadinya lebih kayaknya masakan lu mungkin kurang ini deh Ci, kayak gitu. Maksudnya pemilihan katanya yang baik-baik aja, mungkin lebih dikoreksi lagi masakannya, atau enggak mungkin mau cobain gak lu masakan lu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kasih nasihat. Nah, misal soal naskah tulisan nih yang nggak bagus, ya kan? Mungkin kayak perlu ada latihan lagi nggak sih? Kayak lu perlu baca-baca lagi nggak sih berita atau penulisan dari teman-teman yang lainnya, gitu kan? Jadi lebih enak gitu ngasihnya. Biar tulisan lu juga rata gitu sama kayak anak-anak gitu. Ataupun emang style lu emang kayak gitu, cuman ya setidaknya lu bisa belajar gitu. Oke, baik. Tapi mungkin maksudnya mirip lah ya dengan contoh gue tadi. Kalau misalnya memang tidak bisa masak, kasih masukan untuk kayaknya boleh dibeliin buku resep, atau mungkin kayak yang dicontohkan kayak yang ini loh, lu cobain bawa masakan lu yang berbeda gitu, kali aja jadi belajar dengan hal yang sudah ada gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada bicara dari hati ke hati. Aduh, gimana caranya? Ngobrol aja nggak sih berdua, jangan ditegur di depan umum. Nah, Gitu. oke. Maksudnya dengan pemilihan kata yang baik, terus kenali siapa lawan bicaranya. Jadi lebih enak untuk ngobrolnya begitu. Itu aja ya kali ini pembahasan kita soal Berbohong demi kebaikan. Bagaimanapun bohong itu nggak akan Menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah. Oke. Dan lebih baik jujur-jujuran. Belak-belakan aja ngomongnya, nggak apa-apa. Masalah-masalah di depan gitu. Yang penting kan ke belakangnya nggak akan timbul masalah lagi di Betul. belakangnya. Oke. Jadi gitu aja Gen People. Jangan lupa like, comment, subscribe di genpi.co, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi genpi.co di iOS dan Play Store. Bye bye.